Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga sehat dan baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini saya akan membuat charger variabel dari charger laptop bekas. Nah, jadi kalau teman-teman punya laptop bekas seperti ini jangan dibuang. Ini kita bisa pakai atau kita bisa buat charger yang tegangannya ini bisa dirubah-rubah atau charger variabel ya. Nah, charger laptop ini umumnya itu punya tegangan 19 sampai dengan 20 volt ya, atau rata-rata 19,5 volt. Nah, untuk bisa menurunkan tegangan charger laptop ini dari 19,5 volt ke 12 ke 5 volt atau ke 3 volt, ini kita membutuhkan yang namanya ini nih. Jadi step down DC to DC. Untuk tipenya ini LM2596. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan step down DC to DC ini di toko online ya. Nanti link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Untuk harganya murah kok. Ini cuma antara sekitar 16.000 sampai 17.000-an. Nah, untuk modelnya ini macam-macam. Ada yang ada LCD-nya, ada lampu indikatornya, ada yang nggak ada. Nah, kalau yang ada lampu indikatornya ini harganya sekitar 17.000-an. Nah, step down DC to DC ini nanti akan saya letakkan di atas charger laptop ini. Nah, kalau untuk yang model seperti ini hanya untuk menurunkan tegangan ya. Ada juga yang step up, step down. Jadi bisa untuk menaikkan, ada juga untuk yang bisa menurunkan. Tapi kalau yang saya beli ini hanya untuk menurunkan tegangan dari charger laptop ini. Oke teman-teman, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Ini pertama-tama step down DC to DC ini kita buka untuk pelindung lemnya, karena di belakangnya ini ada lemnya atau ada double tipnya, jadi kita tinggal menempelkan aja. Nah, supaya untuk lebih kuat lagi nanti kita akan lem menggunakan power glue ya, atau lem besi. Nah, untuk penempelannya seperti ini sebenarnya udah cukup kencang, tapi supaya lebih kuat lah nanti kita akan lem dengan menggunakan power glue. Ya, ini sebenarnya hanya tutorial aja, cara singkat dan lebih mudah aja. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bikin yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa menggunakan kotak atau box yang lebih bagus ya dari ini. Ya, karena saya hanya menggunakan box seperti ini, box charger laptop. Ya, pertama kita lem dulu dengan menggunakan power glue supaya lebih kuat. Nah, untuk lebih kencangnya lagi, lem power glue ini kita bisa campur dengan menggunakan styrofoam ya, atau busa, atau yang sering ada di barang-barang elektronik itu yang putih-putih. Nah, kita campur seperti ini. Nanti kita akan teteskan lem power glue-nya atau lem besinya. Dan ini nanti hasilnya akan lebih kuat, lebih kencang ya. Dan hasil pengelemannya ini nanti bisa bertahan lama ya. Tapi teman-teman juga harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai ini kena tangan ya. Nanti akan menempel kuat di tangan. Ya, jadi ujung-ujungnya ini ada 4. Kita tambahkan styrofoam sedikit-sedikit aja dulu, dan nanti baru kita teteskan untuk lem power glue-nya. Ya, langsung aja kita teteskan. Ini hati-hati ya teman-teman, jangan sampai terkena tangan, karena ini akan menimbulkan rasa perih ya, dan akan melekat secara kuat nantinya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah kering akan jadi seperti ini. Nah, untuk kabel yang ke listriknya atau kabel AC-nya ini kita potong secukupnya, kita ukur. Nah, untuk min plusnya ini sudah ada ya, soketnya sudah disediakan. Jadi teman-teman tinggal menggabungkan aja yang plus ke plus, yang min ke min. Nah, setelah itu kita lem kabelnya supaya kuat dengan menggunakan styrofoam dan power glue yang tadi ya. Dan untuk pemasangan kabel input AC-nya ini jangan sampai terbalik ya teman-teman, karena di boardnya ini sudah ada tulisannya untuk input AC dan output DC. Ya, ini ya hasilnya ini sangat kuat sekali ya lemnya yang dicampur dengan menggunakan styrofoam.
Nah, di sini juga ada untuk adjustable atau potensio untuk merubah atau menurunkan tegangan. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa buat yang lebih bagus aja dari ini. Ini karena saya ada bahan ujung atau ujung pulpen. Ya, ini seadanya aja lah saya tempel seperti ini. Yang penting bisa untuk memutar potensionya ya, untuk menaik turunkan tegangan. Sedangkan untuk outputnya, output DC-nya itu sudah ada soketnya. Nanti teman-teman tinggal masukin aja kabel min plusnya. Kalau saya menggunakan yang warna kuning untuk plus dan yang hitam untuk yang minnya ya. Ini untuk output DC-nya. Baiklah teman-teman, kalau semuanya sudah terpasang dengan rapi, sekarang kita coba charger laptop ini. Apakah charger laptop ini yang dari tegangan awalnya 19,5 bisa kita turunkan menjadi 12 volt atau 5 volt atau 3,7. Nah, ini alatnya sudah terbaca ya di 12,8 dari step down-nya ini. Nah, sekarang coba kita naikkan dulu sampai ke 19 volt yang merupakan tegangan keluar dari charger laptop ini. Ya, ini sudah mentok ya di 19 volt. Nah, ini kalau ya ini tergantung dari chargernya ya. Kalau misalkan 19 volt dia akan mentok di 19 volt. Kalau yang 24 atau yang di atasnya ya seperti itu ya. Nah, jadi charger variabel yang kita buat ini nanti bisa kita gunakan untuk mencharge tegangan-tegangan yang di bawah 19 volt ya. Misalnya 12 volt untuk mengukur atau untuk mencas aki, atau juga untuk di 5 volt atau di 3,7 volt untuk mencas baterai-baterai. Ya, kalau teman-teman punya mainan yang dengan menggunakan baterai mainan ya, itu kan tegangannya kebanyakan di 3,7 ya, atau 5 volt atau 3,7. Nah, bisa dengan menggunakan charger variable ini ya, bisa kita mencas baterai-baterai dari mainan mobil-mobilan yang kita punya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan coba charger laptop ini untuk menyalakan lampu DC ya. Ini saya punya lampu DC yang tegangannya itu 12 volt. Nah, kita coba apakah charger laptop ini bisa menyalakan lampu 12 volt DC ini. Ya, jadi ini tegangannya kan 19, jadi kita turunkan, putar ke arah kiri ya. Kalau ke kanan ini adalah untuk menaikkan tegangan. Nah, yang ke kiri ini untuk menurunkan tegangan. Putar aja terus sampai angka di indikatornya ini berubah ya. Nah, seperti ini 17, 16, di 15,2, kemudian 14, ya ini 13. Nah, kita pasang di angka 12 volt ya, atau 12,8 seperti ini. Ya, kita paskan aja lah sampai di 12 volt. Ya, jadi kalau teman-teman punya charger bekas laptop ini ya, jangan dibuang, jadi dibuat seperti ini. Ini banyak sekali kegunaannya. Ya, salah satunya nanti bisa buat charger aki, juga charger baterai, charger HP juga ini bisa sih sebenarnya ya. Tapi ya alangkah baiknya jangan menggunakan untuk charger HP ya, karena charger HP karena ini ampernya ini lumayan gede ya, sekitar 3 amperan. Oke, kita pasang dulu kabel negatif dari lampu DC ini, kemudian yang positif kita pasang di positif ya, seperti ini ya. Kalau yang utamanya sih saya buat alat seperti ini sih untuk ngecas aki ya. Aki motor saya memang ada beberapa yang sudah ngedrop ya. Oke teman-teman, ya ini bisa ya nyala untuk menyalakan lampu DC 12 volt dan ini cukup terang ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi selain itu kita juga bisa menyalakan lampu-lampu yang DC yang voltnya itu di bawah 12 voltnya. Nah, sekarang kita coba untuk mengecas baterai dengan tegangan 12 volt. Nah, kebetulan saya punya baterai bor tangan seperti ini ya, karena chargernya ini udah rusak, jadi saya buat seperti ini ya. Jadi kutub plusnya kita pasangkan kawat dan minnya juga kita pasangkan kawat.
atau kawat bekas kabel ya. Kemudian kita pasangkan yang plus ke plus, yang min ke min. Nah, ini bisa untuk mengecas baterai seperti ini ya. Ini tegangannya 12 volt. Dan waktu pengecasannya ini enggak terlalu lama ya. Untuk baterai seperti itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam sampai dengan 2 jam saja. Nah, ini saya ada aki motor saya yang udah ngedrop. Nanti saya akan coba untuk dicas dengan menggunakan charger laptop ini ya. Ini baterai atau aki 12 volt. Kita coba dulu, kita ukur tegangannya dulu. Ini sudah lama ngedropnya. Jadi kita ukur dulu tegangannya dengan menggunakan avometer ini ya. Ya, nah ini dia teman-teman, setelah kita ukur terbaca hanya ada 10 volt ya. Jadi ini baterainya ini emang benar-benar sudah ngedrop. Dan nanti kita akan coba cas kembali dengan menggunakan charger laptop bekas ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman, kita ngecas baterai aki motor ini yang udah ngedrop dengan menggunakan charger bekas laptop ini ya. Nah, untuk yang min ke min, yang plus ke plus. Untuk kabelnya ini jangan sampai tertukar ya teman-teman, karena ini nanti akan membuat alat step down-nya ini rusak ya. Meskipun di alat step down ini ada semacam protektor ya, kalau misalkan terjadi korslet dia akan memprotek. Nah, kita pasang di 12,8 ya, atau 13 lah, biar lebih cepat ya. Karena aki motor ini voltnya atau ampernya ini 5 ampere ya. Sedangkan charger laptop ini voltnya ini 12 dan tegangannya di 3 ampere. Kita tunggu aja sampai 1 jam atau 2 jam untuk waktu pengecasannya. Nanti kita ukur dengan menggunakan avometer apakah ada perubahan. Nah, ini dia teman-teman, ini kita cas aki ini dengan menggunakan charger laptop bekas ini. Tadi udah berjalan sekitar hampir 1 jam. Saya penasaran apakah ada perubahan ya. Kita ukur dengan menggunakan avometer kembali. Ya, di tegangan 13 volt untuk chargernya, apakah dia ada naik perubahan? Kita lihat, kan iya itu ya, oke. Dia udah mulai naik di 12 volt. Ya, jadi charger laptop ini memang bisa ya untuk digunakan sebagai charger aki ya. Dan untuk dapat hasil maksimalnya, sebisa mungkin untuk ngecasnya ini di waktu maksimal ya, 1 jam sampai dengan 2 jam. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu terus mendukung channel Rizky Cocoan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kritik dan saran teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.